Oke, sekarang kita belajar lagi. Itu saya kira 50%, malah main gini aja lah Pak, katanya kan. Sehingga tujuan utamanya menurut saya tidak tercapai karena asik dengan permainan. Tapi pada intinya bagus sekali, asal jangan dilaksanakan sering-sering. Saya kira demikian. Karena mengingat kurikulum Merdeka kita sudah beda dengan yang kemarin kan, kurikulum 2013 tiga les itu kita belajar di kelas. Tetapi kalau yang kurikulum Merdeka ini tiga les kita dapat, dua les di kelas, satu lesnya bisa di luar. Nah ini bisa menjadi jawabannya gitu. Cuma satu kata kunci, Ustaz. Chemistry. Itu yang utama. Jadi bagaimanapun kalau permainan itu tidak ada chemistry, nggak jadi. Contoh saya tadi, berarti kalau dalam kelas harus ada chemistry antara kita dengan anak murid, baru ada interaksi. Kalau tidak ada, bohong semua. Kata Bapak tadi di kelas, waktu kita belajar mungkin kita nggak tahu karakter orang. Pas di lapangan kita tahu karakter orang. Disinilah kompetisi. Kalau kompetisi itu ada, pas semuanya bersaing, siapa yang mau menang. Disinilah kita tahu karakter. Mungkin kalau kita coba pada anak-anak, kita tahu karakter anak-anak. Yang pendiam pun mungkin keluar juga karakternya. Oh, rupanya karakternya itu ada. Jadi kita bisa mengenali. Betul kata Pak Isra, kita nggak boleh terlalu sering-sering. Sekali-sekali aja. Sekali-sekali itulah kita tahu karakter anak. Waalaikumsalam. Baik, saya hanya menambahkan pada teman-teman saya yang besti-besti saya tadi, saya tambahin saja yang bertujuan juga semangat, ya, semangat dan yang kompetisi tadi Pak. Jadi setiap apa yang kita paparkan kepada anak-anak itu harus kita tumbuhkan semangat dan bakatnya. Kemudian yang paling menambah juga itu tadi Pak, hadiah. Tadi kan saya Bapak yang ada hadiah makanya saya semangat. Permainan hari ini memang adalah yang utama itu kekompakan. Nah, jadi kita bentuk kelompok pun untuk murid kita nggak bisa juga masuk kelompok kehendak kita. Harus ini nih, mereka jadi kalau nggak kenal atau nggak dekat kan Ustaz, mereka jadi nggak enak. Saya nggak mau sama ini lah Bu gitu. Jadi untuk di dalam kelas mungkin kita bisa kasih kepercayaan kepada anak-anak untuk bagi kelompoknya. Jadi biar mereka juga mainnya lebih enak gitu. Ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya yakin dan percaya kalau ini saja kita lakukan sekali sebulan, maka kita lebih sehat. Terus terang tadi pagi saya sakit perut karena 3 hari 4 hari luar kota sakit ini. Tapi karena Ustaz tadi ngasih pemanasan, maka badan saya lebih sehat, sudah hilang sakitnya. Terima kasih. Saya kembali kepada Tuan Guru kita, Kepala Madrasah kita, Ustaz Hasan untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kesuksesan kita. Mudah-mudahan aura terbaik untuk menyambut hari Senin. Anaknya yang belum daftar langsung bergerak mendaftar, ya kan? Anak tidur dia tengoknya guru semangat, wah pinggang masalah, ya kan? Nah jadi saya pun sangat senang. Tadi di kelas kita bilang sikit tidak menentukan semangat. Ternyata terbukti di sini orangnya sikit, semangatnya besar, luar biasa. Nah jadi ini bisa kita apakan, kita refleksi atau kita aplikasikan ya di kelas. Kalau sekedar bola, alat-alat peraga, insya Allah bisa kita sediakan ya. Tapi nanti kita buat lagi yang lainnya mungkin kita sama Pak Misbah bisa kita buat entah 6 bulan sekali minimal. Tapi kita nggak di sini, di luar. Nah ya di luar kan. Entah di Tibrenas kalian makan-makan bakar ya kan. Udah healing ya kan. Bukan ya. 6 bulan sekali kita programkan ya, insya Allah. Nah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Misbah. Ini namanya Stifas Tengah Power. Jadi sengaja kita buat permainan yang ringan biayanya, ringan resikonya, mudah dimainkan. Bukan gak banyak permainan, banyak, tapi biaya mahal, resikonya besar, dan sulit dimainkan. Contoh, misalnya saya tarik tali di sana tahun kelapa, saya tarik ikat kemari, baru saya suruh lain apa megang meluncur, resikonya besar, dan biayanya mahal. Maka kita buat permainan yang ringan-ringan dengan harapan kita semua punya semangat membuka diri. Di saat anak kita sudah mulai turun, kita pasti tahu. Kita kan masuk di bulan Juli, mungkin semangat. Agustus semangat karena ada perlombaan. September semangat. Biasanya November sudah mulai ngoyo di anak itu. Tahu kita, maka kita rubahlah seperti ini. Sekolah yang sudah kita coba, ini untuk anak-anak yang pondok minimal 3 bulan sekali untuk membangkitkan semangat.
Hentakan dari tangan dengan tangan ditarik dengan 1 kali langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kacamata Badul. Ganti nanti. 3, 4, jangan 4. Aduh, terus jangan mau kalah, bisa lanjut. Kaki jangan ditinggalkan. Aduh. Timbangannya. Boleh diganti suaranya, coba suara nanti biar gak pusing dia. Dan mundur sedikit, mundur sedikit lagi, mundur. Iya mundur, ya oke. Kasih lagi. Kenapa? Dekat kali. Kasih jarak. Mulai. Jauh berguna. Salah, bukan, terus kiri kanan. Macam gak ketemu setahun ya, luar biasa. Setahun gak jumpa, kalau hari ini memang luar biasa bagiannya. Pegang Ustaz, kartu dia cocok gak? Pisang? Cocok. Posok? Oke, ibu cocok pasangannya? Cocok, tak di kertas tadi, pemain yang kedua. Semua bisa menemukan. Ustaz geser ke kiri, ada di depan apa nanti? Tidak sandung. Kamerawan, siap. Oke, cari pasangan, jambu merah. Cari pasangan, papan tulis. Cari papan tulis menjawab. Wali. Sudah? 1, ibu-ibu juri ya, juri. 1, 2, 3, mulai. Wali. Silakan diganggu. Sini, maju San, maju. Terus. Sikit lagi maju. Sikit lagi. Lagi pemesan. Kiri. Konsentrasi, jangan kalah. Aduh, yang di samping payang udah terus. Udah 1, 2. Belum start. Belum. Itu nggak rata. Ratakan dulu. Apa dari sini ya? 1, 2, 3. Maju pergi. Satu. Luar biasa bahasa. Kita umumkan juara dalam outdoor tadi ya, outdoor. Itu perlombaan yang pertama, lomba melewati rotan hula-hula yang dimenangkan oleh grup ustadz-ustadznya. Perwakilan 1 orang. Ini. Iya. Oh,
koin emas. Ya, wakili. Bayari. Bayari. Kemudian Satu dulu, ini kasih hadiah dulu. Dokumentasi, standby. dokumentasi silakan. Nah, tepuk tangan, luar biasa. Juara satu. Inilah. Ada, ini kameranya. Juara satu. Permainan. Ustaz, beri tepuk tangan. Baik, kemudian untuk perlombaan yang kedua yaitu mencari Teman pasangan. kata-kata yang berpasangan. Ya, alhamdulillah dimenangkan oleh ustazah yang cantik. Satu orang saja. Satu orang ada perwakilan. Perwakilan. Iya. Lumayan nama-nama. Ya, lumayan. Tepuk tangan. Baik, itu saja. Satu lagi. Ini curang. Bola yang pakai pipa. Itu dimenangkan oleh grup Pis. Laki-laki. Ayo silakan, satu orang pilih. Pas memang, kebetulan kan ada cepat. Nah, Oh, biasa. Tepuk tangan. tepuk tangan. Baik. Jadi ini Dan hanya ini yang narasumber untuk narasumber dan yang luar biasa. Terima kasih. Dan ajudan tadi Pak. Iya. Ajudan ya sama. Terima kasih. Bagi ya kakak, jangan ada yang nangis. Alhamdulillah ya, sesi pertama sukses ya. Sesi kedua sukses, tinggal sesi ketiga praktek. Ya kan? Sesi ketiga praktek. Jadi nanti saya kirim link. Linknya itu disuruh anak-anaknya menjawab dengan benar tentang dia kinestik atau audio. Seperti janji saya sebelumnya. Jadi janji nanti kita ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin, ada model belajar. Nah jadi Pak Dio nambah satu kolom. Nah itu pun nanti kita tes ya, kita tes kasih link dan Bapak Ibu pun boleh jawab dengan benar. Biar Ibu tahu sayanya apa gitu. Diri sayanya apa yang lebih dominan gitu. Ya kalau saya lebih dominan apa? Visual. Beberapa kali saya tes apa kita Pak visual. Pak visual pun pernah ngetes saya visual. Jadi saya suka dengan yang gambar-gambar. Jadi model belajarnya suka dengan yang gambar. Dan kemudian orang kinestik itu, orang awam visual itu biasanya suka rapi-rapi orangnya. Rapi Pak ya. Nah jadi orang itu visual, jadi dia suka dengan yang rapi-rapi. Dan banyak lagi yang bisa didalami nanti. Nah jadi kita tidak lagi nanti kejadian seperti anak-anak yang miskin tadi yang tiap hari kita pukuli ternyata bukan itu kehendaknya kan. Nah jadi kita lebih lagi. Jadi saya nanti kita setelahnya ada pembagian tugas sebentar nanti mungkin 1 jam saja ya bagi tugas setelah makan siang. Kita ada buat perjanjian. Nanti kita buat juga ada apa namanya reward and punishment untuk tahun depan. Jadi untuk wali kelas ada rewardnya, punishmentnya juga ada. Untuk mapel juga ada rewardnya, ada juga punishmentnya. Tahun depan baru kita hitung. Nah nanti kita buat indikatornya, ya. Nah jadi untuk kedepannya kita mau berubah, mulai dari nol dalam Pak tadi ya. Nah jadi kita nanti insya Allah sebenarnya Pak Disbah ini ada apanya itu alatnya, alat menghitung manualnya ada, yang alat mencari model belajar secara online juga ada. Jadi nanti kita kirim ya. Sebenarnya itu dibayar 10.000 per anak untuk mengetahui kinestik dan visualnya ya. Nah jadi ini ada juga kepala sekolah di sini Pak, namanya Bu Dewi. Ya kan muridnya banyak, hampir 1.000. Hampir. Bisa juga nanti kita ke sana buat visual audionya kan, kali 1.000 kali 10.000. Wah, berapa itu? Ya kan? Ini Ustaz, nanti berbuat ke Ibu
Nah, Agak 2 kali lipat ininya. iya, ada yang gitu. Karena mulai jumlahnya banyak. Iya. Nah, jadi ini itu kedepannya ingatkan saya, insya Allah saya akan komitmen, ya, insya Allah akan berkomitmen untuk melaksanakan ini. Baru nanti kita buat apanya, penelitian tindakan keras, apa akhir endingnya. Pertama, hipotesanya, apakah anak-anak peningkatan kelulusan lebih banyak? Hipotesanya. Karena hari ini kita paling banyak lulus paling 15 orang dari 20 orang. Ya kan? Yang kita ajarkan saja nggak bisa lulus, apalagi KSM. Nggak pernah kita ajarkan. Nggak pernah lah benar. Ya kan? Nah, jadi satu lagi untuk mensiasati KSM, kita nanti juga buat program khusus belajar tentang KSM. Nanti kita buat kelas khusus, kelas KSM yang mapelnya guru matematikanya nanti selesai les yang kosong. Misalnya kosongnya jam berapa aku ingat, jam 78 dia masuk kelas KSM. Ngajari matematika materinya KSM dari kelas 7 sampai kelas 9 digabung menjadi satu ya rankingnya. Jadi belajarnya dari situ dianggap 100 dia. Kalau dia keluar dari situ guru mapelnya menganggap dia 100 dengan sudah mengikuti kelas khusus kelas KSM. Kita berharap ke depan IPA terpadu, matematika terpadu, kita mesti juara 1. Itu target kita ke depan ya. Jadi nanti saya buat kelas khusus. Jadi kelas khususnya ini ada 9 kelas, jadi 10 kelas. Yang satu kelas itu nanti saya buat nggak di sore hari. Misalnya Pak Leman ada berapa sempatnya dia kosongnya 1-2. Pak Leman panggil anak KSM IPA masuk dalam hari. Nah, jadi dia keluar dari kelasnya dari kelas 7 sampai kelas 9 digabung aja menjadi 1. Materinya materi KSM. Soal-soal KSM. Kita ada apa? Kecerdasan buatan. Nah, nanti kita manfaatkan di situ kecerdasan buatan untuk menjawab segala persoalan anak-anak. Ya. Jadi karena ada juga ketika saya suruh guru, Pak, kalau aduh, saya nggak ngerti jawabnya, Pak. Nah, guru aja nggak ngerti jawab soal KSM gimana Pak anaknya, kan gitu. Tapi nggak ngerti kalau mau belajar, insya Allah tak ada yang sulit, ya kan? Pasti ada jalan. Mau saja berpikir, ada jalannya. Ya, saya beberapa hari 2 minggu ini memikirkan mana caranya ini supaya wali kelas ini lebih aktif. Jadi untuk kedepannya wali kelas itu syaratnya mesti masuk setiap hari. Ya kan? Nah, supaya dia bisa melihat secara mendetail tentang anak-anaknya. Karena untuk BP saja nggak sanggup mendetail sebanyak 200 orang. Karena BP itu pun 1/150 maksimal. Satu BP hanya boleh memaintain atau mem-BP kan 150 orang. Jadi kalau udah 200 orang mestinya 2 BP-nya. Jadi untuk itu kita maksimalkan tugas wali kelas untuk mendata. Tadi Bapak bilang, Pak Bisno bilang bukan orang miskin aja yang bermasalah, orang kaya juga bermasalah. Artinya semua kita punya masalah. Guru adalah solusi dalam menghadapi persoalan masalah anak-anak. Nah, jadi itu nanti kita desain ya sistemnya. Saya sebagai kepala sekolah menciptakan sistem, Ibu melaksanakan sistem. Setelah sistem terlaksana baru evaluasi, ada namanya prestasi, adanya yang namanya evaluasi. Kalau prestasi namanya reward, kalau evaluasi namanya punishment. Ya, nah, jadi ada sanksi-sanksi yang diberikan atas kesepakatan kita bersama. Ya, nah jadi ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Misbah. Ya, yang sudah memberikan materi nggak terasa setengah hari kan, setengah hari nggak terasa kan, dengan wajah kita yang sakit bukan kayak ketawa, ininya sakit ini karena ketawa saja kan. Nah itulah anak-anak kalau saja kita buat yang itu, udah jam 2 Pak ya nggak terasa. Nah itu yang mau kita ciptakan di sekolah ini agar anak-anak merasa enjoy. Kita bagaimana belajarnya sedikit, materinya banyak. Kan sebaliknya kebalikan, belajarnya banyak materinya sedikit. Kita mau bagaimana anak itu belajarnya singkat tapi banyak dapatnya. Nah jadi nanti kita desain juga
Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, bisa tercapai, dan saya nggak bisa ini laksanakan tanpa dukungan Bapak Ibu, ya kan? Kalau hari inilah saya buat pelatih, ibu-ibu nggak datang, apa bisa ini berjalan? Nggak bisa. Ya, saya hadir mesti ada ibu, nggak ada ibu nggak ada saya, ya kan? Saya buat sistem, ibu harus melaksanakan. Nggak ibu laksanakan, sistem nol. Enggak. Nah, jadi ini mari kita kerjakan secara bersama-sama. Kalau ada masalah, mari kita ungkapkan masalah itu bersama. Kita cari solusinya secara bersama-sama. Enggak ada yang sulit kalau seandainya kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, enggak ada masalah kalau tak ada masalah yang kita punya solusi atau penyelesaian kalau seandainya kita hadapi secara bersama-sama. Nah, demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah ini nasinya sudah nyampe pas sekali Usuk tepat pada waktunya, hitungan langkah saya mengucap salam, nasinya nyampe. Memang luar biasa. Silakan masuk. Bagian nasinya. Ribet juga. Pengaman masuk. Sinilah besok. Maunya dia jogetnya juga tadi ya. Pak Leman malu, ya ambil lagi ya. Kali benar kan Pak Leman ini. Memang bidangnya matematik. Lalu permainan tadi pasangannya adalah misalnya air minum, sapu lidi. Karena konteksnya matematik yang lain lagi. Permainannya ya, nanti dia apa medianya? Contohnya gini. Nama saya luas lingkaran. Lalu yang jawab rumusnya. Luas lingkaran, PR kuadrat, luas lingkaran, PR kuadrat. Itu bermainnya. Sadar nggak sadar dia hafal luas lingkaran. Kami gini juga Pak, tadi maksudnya gini Pak, kami namanya itu, tadi kan karena Bapak bilang tadi seperti situ, Yeah. ya. Kami buat juga Pak, misalnya rupo sama sulit, tadi pokoknya bentuk-bentuk lingkaran, Yeah. nah itu tadi maksudnya. Itu berarti udah tambah, ini saya tambahkan ya. Jadi contohnya itu, jadi guru matematik gak usah repot-repot, nggak jarang menghafal. Kenapa? Sambil bermain dapat sendiri. Diameter, dia jam setengah jam, 2 kali jam. Diameter, 2 kali jari. Berarti saya kan diameter, mencari teman yang 2 kali jari. Kenapa? Rumusnya begitu. Diameter sama setengah jari. Itu dua permainan mengasihkan. Setahun saja dari buat, maka anak nggak tahu lagi matematik. Dia akan tanya, apalagi saat kita main matematik, kenapa? Asik dia bermain. Lalu ada tadi berapa lagi? Saya kan angka 5, kata kuncinya pangkat 2. Berarti saya angka 5. Saya cari yang 25. Dia harus jawab dia. Kenapa? 5 pangkat 2 sama dengan 25. Misalnya saya 10. Harus jawab 100. Kenapa? 10 kuadrat sama dengan 100. Asik. Saya pun dengan Pak Kepala Ibu belajar lagi sama Ibu. Pergi salam ya. Dapat lagi balik. Terus ya. Asik betul. Oke, yang lain lagi. Untuk Ibu kita, saya sudah bagus tulisannya, sudah bagus penataannya. Dengan waktu yang singkat sudah bisa diteruskan. Pelan-pelan. Sambil menunggu data dari Bapak Kepala Makassar. Data realnya tentang anak itu. Sedang dikerjakan, mudah cepat selesai. Tepuk tangan untuk kita. Jadi kita mau rubah MTS kita ini amal soleh ini. Di sini anak-anak tidak terasa berat belajar. Ini tidak benar. Tapi dia sadar, dia hafal luas lingkaran, dia kuadrat. Dia tahu mana najis, mana tidak najis, mana air bisa wudhu, mana tidak bisa wudhu. Dia tahu di sini. Yang selama ini kan hanya definisi. Begitu barangnya dia bingung. Contoh matematik lagi, saya terangkan satu, ngajarkannya. Kalau ada 2 angka Ustaz, ini 1 meter kubik air, yang ini 500 liter air. Lalu sarannya kepada siswa kita di sini, sebentar. Menurut Ibu, apa dia jawab? Mana paling banyak? 1 meter kubik air dibandingkan 500 liter air. Nah, jawabnya betul.
salah kan? Ini bahayanya kalau pembelajarannya di setting. Nah, saya di 8 SMP sama Mia. Di tangan kanan saya 1 meter kubik air. Lalu tangan kiri 500 liter air. Angkat tangan, mana paling banyak? Kiri apa kanan? Ya rata-rata jawab yang ini paling banyak. Berarti kita gagal menangkan konsep anak. Kenapa? Kita terkait dengan soal. Anak belum paham, kita doa siapa soal banyak akan mencari dalam pikiran kita, akan mati, akan tersisa dia. Bu, robah ke depan. Jangan ajarkan dulu meter, kilometer, hektometer, kilometer, jangan dulu belakangan aja. Kita kok senangnya pakai tangga, kilometer, desimeter, milimeter. Ini apa tangga bu ya? Nah ya bu, udah apa tangga? Berarti dia kalah menjawab ini. Maka jangan begini. Buat permainan. Di sini ada kotak 1 meter, 1 meter, 1 meter. 1 meter, 1 meter kubik. Di sini ada aqua. Jumlah yang 1 liter. Nah, ini bisa kita pastikan 1 meter kubik. Kalau diisi air, isinya 1 meter kubik. Kalau diisikan pasir, isinya 1 meter kubik. Kalau diisikan uang logam, maka isinya 1 meter kubik uang logam. Dan mana kita tahu? Ini caranya. Ambil meteran. Kotak kardus, Ustaz, tempat-tempat beli TV itu, tarik. Lihat, 1 meter kan? Coba tarik, 1 meter kan? Tarik ke atas 1 meter. 1 meter kubik itu 1 kali 1 kali 1. Maka kita pastikan ini 1 meter kubik. Balikkan meteran. Yang ini nggak usah lagi kita ukur. Ada tulisannya 1 liter. Pak Fritz sudah buat. Oke, perhatikan. Ini 1 meter kubik. Coba kita hubungkan dengan ini. Ternyata 1 meter kubik ini kalau Ustadz isikan air, ambil lagi, isikan air, ambil lagi, isikan air. Nanti pada saat yang ke-1000 kali penuh air. Berarti pada saat tangan kiri Ustazah masukkan yang ke-1000 kali, ini pun penuh. Berarti 1000 kali ini sama dengan 1 meter kubik. Dia yang jawab, gak saya. 1000 kali. Setelah dia paham, baru tulis di papan. 1 meter kubik sama dengan 1000. Selamanya kita balik. Kita tuliskan di papan dulu, Anda nggak ngerti mana paling banyak. Kenapa? Dia terjebak dengan angka. Tadi kan 1, jadi 500. Maka dia berani jawab di paling banyak. Maka dulu kalau ini 1000 kali lah. Oke, kali ini 500. Ini mana lebih banyak? Masih ini. Kenapa? Sudah tertanam di 1000 tadi. Selagi di bawah 1000 pasti lebih banyak. Matematik berperan di sini. Nah, itu kata di sini. Ya, dia tidak berani, tidak pede menjawabnya, maka dia pilih angka paling besar. 700 liter dengan 1 meter kubik. Mana paling banyak lah? 700 liter katanya. Mana salah? Oke, ada lagi? Kalau pegawai itu yang kasih masukan, waktu 7 menit. Kita ada peraturan dan kita harus patuh. Rapat pelatihan lewat jam 12 wajib makan siang. Maka kita tutup jam 12 kurang siang. Saya lepas dari pasal itu. Lepas. Jadi kita tutup. Ini kan jam 11.54 kan? Kita tutup jam 11.59. Jadi nggak ada makan siang. Jadi kita bebas dari undang-undang itu. Konsekuen Pak. Konsekuen ya. Silakan, Ustaznya, silakan Ustaz. Siapa yang mau sedikit bincang-bincang tentang tadi? Ini apa? Presentasi, Ustaznya. Ya, boleh juga Ustaz, silakan. Nah, silakan. Tadi udah paham di sini. Saya sudah harus secara menjelaskan. Iya, kalau nggak pas banyak Ustaz yang memaskannya. Bingung bacanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang saya pakai ini pelajaran PKN sesuai dengan pelajaran saya ampuh.
kita bahas adalah tentang kinestetik. Jadi pemilihan kata-katanya tadi itu ada yang pertama kita praktikkan. Jadi saya pakai yang kita praktikkan. Yang mana yang dipraktikkan itu adalah tentang kisah ataupun sejarah, yaitu terjadinya penculikan Soekarno di Rengas Dengklok. Ya, jadi pemilihan kata-katanya adalah anak-anak mari kita praktikkan bagaimana kisah ataupun terjadinya penculikan ataupun pengamanan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, itu adalah pemilihan kata-katanya. Sementara untuk media dan alatnya, tempat belajarnya itu kita buat di lapangan, di fresh. Sementara media dan alat belajarnya dibuat yang kita buat adalah teks naskah drama. Jadi teksnya itu dibuat secara singkat ataupun tidak sulit ya. Lalu metode dan strategi di sini kan juga sudah ada pilihan. Metode dan strategi juga di sini ada pilihan, yaitu adalah teater kelas. Jadi itulah yang saya buat untuk PPKN pada anak-anak estetik, pada pelajaran PPKN yang tentang pembuatan teks Pancasila ya, proklamasi pada konsep proklamasi. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. 56, 3 menit lagi. Oke. Kalau ibu mau kasih nasihat per individu anak visual, ibu tempatkan di mana nih? Di depan, di samping, belakang? Di depan. Kenapa? Anak visual dia harus lihat orang yang ngomong. Iya, kelihatan. Oke. Lalu besok ibu mau kasih nasihat anak yang auditorial atau kinestetik, ibu tempatkan di mana ya? Di kanan. Dia nggak boleh depan. Dia mau nunggu aja kalau depan. Dia di kanan. Ada tekniknya, ada seninya. Jadi mau nasihati anak itu tepatnya jatuh. Jadi anak visual boleh hadapan-hadapan. Dia pak, dia kepingin tahu orang wajah gurunya saat ngomong. Kinestetik kalau visual dia tak perlu tahu itu. Dia perlu masuk suara dari telinganya. Anak kinestetik dia nggak perlu tahu wajah gurunya, nggak perlu tahu wajah gurunya. Tapi anak kinestetik dia butuh sentuhan gurunya. Nah, coba sedikit Bapak mau sebuah kelas sudah dicatat di kepala sekolah, kelas kita paling ribut dan sampah berantakan. Bantu Bapak ya. Jadi anak ini merubah diri bukan ucapan saya, tapi sentuhan tangan saya, biasa dia anak kandung di sini. Saya kan bisa sama saya. Dan ini nggak boleh bisa lakukan pada ibu, jangan. Tak perlu main tangannya, tangannya kan. Kita harus jaga betul itu. Dan udah mulai digigit dari tangannya kan. Nah, jadi saat kalau mau dibuat itu untuk jangan yang buru-buru kita. Orang rumah ya. Iya. Lalu kalau anak yang visual, ibu mau janji sama dia, bagaimana cara ngomong? Anak visual ini gambaran otak gini, ngomongnya gini. Nanti jumpai Ustadz siap asar jam 4.00 di masjid. Dia baru paham. Kalau bilang gini, nanti jumpai Ustadz ya, mana di masjid? Iya bu. Nanti dia bingung jawabnya. Jamnya berapa? Yang mau dibawa apa? Nggak ngerti dia. Kalau dia bingung, maksud Ustadz ini apa? Maka jelas kita jumpa di sana jam 3 di masjid bawa pulpen dan buku. Betul. Kalau auditorial, kalau dia klasik dia bisa mau apa? Contoh, nanti kita jumpa di masjid ba'da asar. Paham? Jam berapa bu? Nah itu dia, coba. Dia korek lagi jam berapa? Minggu bulan jam 3. Apa dibawa? Jadi dia bantu kita menjawab, dia bantu kita untuk menjelaskan. Visual tidak. Dia terima padanya, maka kalau ibu tidak kasih penjelasan yang tuntas, dia bingung. Seorang guru biologi bilang sama muridnya, besok bau daunnya, pas masuk 3. Sampai rumah bingung. Ayahnya bingung. Ada daun mentah, ada daun busuk, ada daun kuning, ada daun ganja. Yang paling parah orang tuanya pun kasih resep yang gitu.
di bawah bulan pintu. Begitu praktikum nggak bisa digunakan. Kenapa? Instruksinya nggak jelas. Maka ada pembelian kata-kata terukur ya. Bangsa kita sudah terbiasa dengan kalimat yang lambang. Itu yang menjatuhkan kita. Ustaz masih ada kasus Akbar Tanjung yang mau dijerat tapi nggak bisa dijerat. Kasus 10 gitu ya. Akbar Tanjung masih ketua DPR ya. Apa dia bilang? Memang di atas meja saya ada amplop itu. Tapi di Allah saya nggak sentuh amplop itu. Coba, amannya Pak nggak bisa jerat. Di atas meja saya ada amplop itu. Isinya nggak tahu lagi. Tapi di Allah saya nggak sentuh amplop itu. Aman apa tanya Pak sekarang? Nggak bisa jerat. Anggotanya yang ngambil. Nah itu diingatkan ya. Jelas pemilihan kata-kata. Makanya ada bukti nanti kamera apa kan? Iya, jadi karena nanti kan itu belum ada kamera. Iya, belum. Bukan bisa buktikan. iya. Mungkin juga dia tidak sentuh, tapi ada banyak pas itu. Iya. Tapi aman ya kan? Kenapa pilih kata-kata itu? Jadi ibu juga pilih kata-kata harus tuntas jelas anak agar anak tidak pusing. Ada daun ganja, daun pisang, daun busuk, bahkan ada stres orang tua udah dan gitu aja lah, payah kita di bawah dan gitu Pak, bisa berserahkan di sana dan itu. Bingung sekolah. Bangunan nggak ada, tapi banyak begitu. Apa bedanya dengan ada money? Ya kan? Dia hanya membayar utang 1 jam. Padahal banyak utang di Indonesia kan. Lepas utangnya, karena yang kata-kata tadi dengan 1 jam. Jadi tunjukkan dari rasa jam. Luar biasa. Biasa, kemarin. Tepuk tangan. Jam lewat 1, tidak ada peraturan, tidak ganti menit. Ya, saya mohon maaf Pak Kepala Makassar, saya hafal dulu undang-undang itu, tapi perlanggar juga hari ini. Kenapa ada dipancing masalah jam tadi, menarik ya kan? Membayar utang hanya 1 jam kata-kata. Mari pilih kata-kata, demikian. Mudah-mudahan Pak Kepala nanti guru-guru kita mau mencoba, mau mulai 50, jadi persentasenya adalah 50 kali 32% sama dengan 16 pertemuan. Jumlah siswa 30. Oke, terus pilihan kata-kata yaitu yuk kita belajar, yaitu mencoba menghitung keliling lingkaran dari yang kita praktekkan tadi, yaitu medianya berbentuk hula-hula ataupun bola, kerupuk atau roti mari, dan media belajarnya yaitu gunting, kertas, dan printer serta laptop. Lalu kami mengambil tempat belajar yaitu lapangan ataupun ruang kelas atau lesehan di kelas atau perpustakaan. Boleh juga kami sekali-sekali ke warung, yaitu untuk belanja rotinya atau kerupuknya. Oke. Metode dan strategi praktek bermain terlebih dahulu, kemudian menjelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, hanya itu aja yang dapat saya disampaikan. Terus di sini ada nama-nama anak yang kinestetik, yaitu Muhammad Fikri Salman, Muhammad Abduh, Khadijah, Fatur Rahman, Faridah Hanum, Maimunah, Umi Kalsum, Agus Budianto, Arifin Husni, Abdul Muiz, Mardiah, dan Dewi Sri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.